kenapa Silek Minang ini kita tidak mencari identitas asli kita. Assalamualaikum sahabat pariwisata, kembali lagi di Malapa, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Inet sudah bersama Bapak Eduardo Gucci. Selamat sore Pak Ed. Sore Bu Inet. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Iya. Jadi Pak Ed ini ternyata sudah melalang buana ini ke luar Sumbar, luar negeri tepatnya, dengan membawa silat ya Pak Ed. Silek Bu. Silek ya. Silek sebagai motornya ya Pak. Ya sebagai motor lah. Sebagai motor alat untuk melalang buana itu ya Pak. Bisa Pak Ed ceritakan nggak Pak Ed, bagaimana Pak Ed bisa memperkenalkan silek itu sampai ke luar negeri? Jadi alhamdulillah itu melalui silek, dalam bahasa Minang, mungkin dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan pencak silat atau silat. Jadi itu mungkin nasib baik Bu awal-awalnya gitu bisa dikenal atau membawa silek ini, memperkenalkannya sampai ke dunia internasional. Yeah. Yang mana saya bilang di sini nasib baik ya mungkin karena ada beberapa atau satu atau dua orang luar negeri yang melihat penampilan dulu di sanggar seni, pertunjukan seni di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi itu selalu ada pertunjukan seni melalui sanggar-sanggar malam hari. Dan juga di sanggar seni itu kita menampilkan yang namanya pencak silat atau silek tradisi Minangkabau. Iya. Jadi dari situ perkenalan dengan beberapa orang turis mancanegara yang tertarik dengan bela diri Minangkabau ini, dan dari situ berkelanjutan dan ingin membawa saya sampai ke Eropa. Gitu. Ya. Jadi saya bilang itu mungkin nasib baik aja memperkenalkan budaya kita sampai ke luar negeri. Oh, jadi awalnya memang Pak Ed ini dulu ada berkegiatan silat di Bukit Tinggi, terus ada orang luar yang melihat, tertarik dan justru ingin membawa Bapak sampai ke luar negeri gitu ya Pak ya? Iya, awalnya gitu, belajar dulu di Bukit Tinggi. Ya karena kita terpisah jarak dan waktu yang jauh dari Eropa ke Indonesia, mungkin dia lebih baik memikir untuk membawa gurunya datang ke sana. Itu tahun berapa itu Pak Ed, kalau boleh tahu? Itu udah di tahun 2002. 2002 ya? Oh, jadi kalau boleh kilas flashback nih Pak Ed, Pak Ed ini belajar silatnya itu dari usia berapa Pak Ed? Oh, belajar silat mungkin sejak tamat SMP lah. Tamat SMP, jadi dari Maninjau dulu, dari kampung Bapak atau Bako lah istilahnya di Minangkabau. Itu dari daerah Maninjau, belajar di sana berapa kali, dan dari situ setiap belajar silat dengan beberapa guru selalu mendatangkan pertanyaan tersendiri bagi diri saya pribadi gitu. Kenapa itu nama sileknya ini kok berbeda dari seorang guru dengan guru lain? Itu dia mengatakan sileknya silek ini, dan guru lain dia mengatakan sileknya silek ini. Tapi pada dasarnya basicnya kok gerakannya sama, konsepnya kok sama. Cara itu di sini perbedaannya di mana, atau menjadi dasar-dasar pemikiran ini menjadi silek ini atau menjadi silek sesuatu yang lain itu dari mana? Jadi pertanyaan tersendiri gitu ya? Pertanyaan tersendiri bagi saya pribadi, makanya dari situ jadi getol belajar. Sampai balik lagi di Bukit Tinggi, belajar lagi dengan guru-guru atau aliran-aliran yang ada di Bukit Tinggi. Di Pandai Sike juga menjadi kampung saya itu di Pagu-Pagu. Sampai daerah Pasaman, juga daerah Solo, sampai Kabupaten Solo. Jadi belajar juga dari beberapa orang guru di situ. Dan akhirnya yaitu pertanyaan saya tadi tidak terjawab. Siapa yang menciptakan silek, tahun berapa diciptakan, dan bagaimana perkembangannya di awal-awal masa penciptaan sampai sekarang ini. Dulunya nggak terjawab.
Sekarang? Dan itu malah terjawabnya malah di luar negeri. Oh gitu. Ya, malah Setelah Bapak keluar negeri ya, baru malah ketahuan. di luar negeri. Jadi awal berangkat pertanyaan orang tentang bela diri di Minangkabau ini tidak ada yang mempertanyakan sampai sedetail itu. Kenapa sileknya silek ini? Yang menciptakan siapa? Kenapa ada aliran ini? Kenapa ada aliran itu? Tahun berapa diciptakan? Siapa yang menciptakan? Itu di Minangkabau sendiri, bahkan guru-guru silek itu sendiri banyak yang tidak tahu. Justru pertanyaan itu banyak muncul waktu Bapak di luar. Masyarakat di luar negeri yang ingin belajar silek malah bertanya, silek itu apa? Yang menciptakan silek siapa? Tahun diciptakan itu tahun berapa? Kenapa Minangkabau? Apa arti Minangkabau? Jadi karena mereka bukan masyarakat Minangkabau, karena mereka itu bukan warga yang mempunyai budaya Minangkabau, jadi mereka ingin mengetahui secara detail ya. Detail apa sih Minangkabau, apa sih silek. Jadi dari situ ya kita ke sana nggak mempunyai konsep untuk itu, yang namanya belajar bela diri. Ya udah silek inilah, ini belajar bela diri, nanti kalau berantem ini caranya tangkisan, ini serangan. Ternyata sampai kita di luar negeri konsep itu hanya menjadi basic dari ilmu bela diri tersebut, bukan ilmunya, bukan ilmu pengetahuan tentang bela diri tersebut yang ingin diketahui oleh masyarakat internasional gitu ya. Jadi akhirnya dari situ belajar lagi, alhamdulillah ada koneksi ke Tropen Museum di Leiden. Jadi kita dapat koneksi ke situ, dapat informasi-informasi tentang budaya Minang, dan di situ juga kita melihat tulisan-tulisan asli tentang budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau yang otomatis kalau kita menggali ilmu bela diri tersebut, otomatis sejarah silek ini otomatis kita menggali sejarah budaya Minangkabau, kembali lagi ke asalnya gitu. Jadi ibaratnya waktu Bapak keluar itu pengetahuan detail tentang silek ini memang masih belum ya. Justru karena mereka yang dari luar getol pengen tahu detail tentang silek, makanya baru digali lagi nih silek ini seperti apa sampai ke Belanda tadi ya Pak ya. Iya, jadi di situ karena masyarakat internasional ingin mengetahui sejarahnya, sementara kita saya sendiri sebagai orang asli keturunan Minangkabau sendiri tidak tahu sejarahnya. Ini yang mendirikan Minangkabau ini siapa? Yang menciptakan silek siapa? Jadi dari perhimpunan masyarakat, informasi-informasi dari kedutaan, juga ada perhimpunan masyarakat Minangkabau yang di luar negeri. Kita dapat informasi bahwa misalnya informasi-informasi itu dapat kita cari di museum di Belanda tentang Minangkabau dahulunya. Di situ kita dapat informasi tentang literatur Sanskrit, tulisan-tulisan tentang Minangkabau zaman dulu. Itu ada semua lengkap di situ. Jadi ternyata Pak Ed tidak hanya sekedar mengajarkan silat ya, berarti juga budaya Minangkabau yang Pak Ed perkenalkan dengan orang luar gitu ya Pak Ed ya? Ya, jadi intinya setelah kita anggap saja saya di situ mendapat tantangan lah untuk mencari originalitas tentang budaya itu tadi. Jadi di saat saya mulai mengetahui tentang budayanya itu tadi, makanya di situ saya berpikir lagi bahwasanya tidak cukup hanya mengenalkan silek. Berarti kita harus mengenalkan budaya kita. Jadi dari situ mulailah kita memperkenalkan bela diri ini dengan memperkenalkan identitas dari budaya itu sendiri. Misalkan silek yang menjadi identitasnya itu, salah satu identitas itu bahasa, yang paling basic itu bahasa. Dan kalau dari bahasa juga mungkin terlalu susah untuk menjelaskan bagi dunia internasional, makanya saya ambil hal yang paling gampang lah, yang dilihat mungkin dari penampilan. Misalkan kita lihat dari bela diri lain lah, misalkan kita lihat orang baju putih, celana putih, oh ini anak karate, oh ini anak kungfu. Mungkin pakaian mereka sama putih kok kita bisa bedakan itu antara kungfu dan karate. Karena dia mempunyai identitas tersendiri dari pakaian tersebut. Kenapa silek Minang ini kita tidak mencari identitas asli kita? Yaitu salah satunya tadi galembong, yang menjadi slogan dalam event-event yang saya bikin di Sumatera Barat, yaitu slogannya bangga pakai galembong. Dengan visi misinya tadi mengembalikan jati diri silek Minang ini ke bentuk aslinya. Jadi di sini kita menjelaskan identitas kita silek tradisional Minangkabau ini adalah galembong. Di saat kita memakai galembong, oh ini pasti orang silat tradisi. Jadi di situ. Nah kalau menurut Pak Ed nih,
kenapa sih orang luar itu tertarik ingin belajar Sile gitu? Kenapa? Filosofi apa yang membedakan Sile ini dengan bela diri yang lain sampai orang luar tertarik ingin belajar Sile gitu? Oh, kalau kita berbicara tentang kenapa orang luar negeri tertarik belajar Sile dari yang pengalaman Pak Ed aja nih. Ya, kalau saya bilang enggak tertarik sih awalnya. Terus gimana? Ya, cuma di sini yang terjadi, kenapa saya bilang Sile itu tidak menarik? Soalnya kebanyakan atraksi-atraksi bela diri atau khususnya Sile ini mungkin para masyarakat internasional itu melihat cuma penampilan-penampilan, peragaan-peragaan berpasangan, atau beberapa bentuk dalam bentuk koreografi silat lah yang ditampilkan. Itu tidak menarik awal-awalnya. Dan banyak juga yang bilang, apa sih Sile ini bisa dibawa ini ke dunia mixed martial art, bela diri yang tercampur gitu. Cuma kenapa masyarakat internasional itu tertarik itu dalam satu sisi lain. Apa tuh Pak? Kebudayaan. Mereka mau belajar kungfu karena di situ diajarkan budaya Cinanya. Salah satu basicnya itu bahasa atau belajar karate dengan bahasa Jepangnya. Kenapa kita mengajar silat harus berbahasa Inggris? Tadi Inggris. Kenapa sampai di Afrika kita harus berbahasa Afrika? Sementara ini adalah kebudayaan akarnya yang berakar dari Sumatera Barat. Kenapa kita tidak mengenalkan dengan bahasa Sumatera Barat? Dengan bahasa Minang. Disitulah di sini kita mulai memperkenalkan budaya Minang melalui budaya Sile itu tadi kepada masyarakat internasional. Di sini bahkan ketertarikannya lebih besar daripada minatnya sendiri untuk belajar ilmu bela diri. Sebab bela diri ini mungkin ya kalau untuk belajar berantem nggak usah lah, di luar negeri itu berantem orang pakai pistol semua. Ngapain belajar berantem? Hukumnya juga lebih bagus, tatanan hukumnya. Ada perkelahian itu ya nggak mungkin lah kita bisa main. Ya paling kita belajar minimal untuk ilmu membela diri sendiri. Tapi kalau untuk dunia internasional, dunia kriminal itu nggak ada, sekarang nggak ada. Apalagi di Indonesia polisi banyak. Yang nggak ada orang berantem itu nggak ada. Jadi intinya di luar negeri atau di Indonesia pun di sini adalah pelestarian budaya. Esensi dari Silenya itu ya budaya di balik. Budaya di balik Sile itu filosofi di dalamnya. Dan salah satu side-nya itu yang menjadi atraktif yaitu atraktifnya Sile tadi dalam bentuk olahraganya. Daripada orang ikut yoga untuk program dietnya supaya langsing, ya kenapa nggak ikut program bela diri seperti Sile dan lain semacamnya. Dan juga di Sile kita mengajarkan filosofi tentang budaya alam Minangkabau dan juga filosofi yang terkandung di dalam ilmu Sile itu sendiri. Ya, menarik ya Pak Ed ya. Jadi kalau selama di luar itu berarti Pak Ed udah punya perguruan sendiri ya? Alhamdulillah untuk perguruan. Di mana aja tuh Pak Ed? Di Inggris ada beberapa, ada di London, di Yorkshire juga ada, di Irlandia ada, di Spanyol, Italia, dan satu cabang di Amerika. Oh, sampai ke Amerika ya? Alhamdulillah. Kalau dihitung berapa orang tuh Pak Ed, murid Pak Ed yang di luar tuh? Nah, di sini melalui ini kan kalau dari perguruan-perguruan kita ada cabang-cabang yang ada di luar negeri, itu murid-muridnya kita nggak tahu tuh udah berapa. Tapi setiap mereka itu ada kenaikan tingkat atau ujian dia itu yang memerlukan guru yang dari Sumatera Barat, mungkin mereka bisa datang ke Sumatera Barat. Kalau mereka jumlahnya di bawah 5 orang, mungkin lebih baik mereka datang ke Sumatera Barat. Oh gitu. Ya memikir ongkos dan akomodasi dan segala macamnya lah. Mungkin dia datang dan melaksanakan ujiannya di sini. Jadi di sini yang saya tahu cuma murid-murid yang telah melalui ujian melalui saya dan saya tanda tangani itu sertifikatnya. Itu bukan sertifikat pelatih, cuma murid dari kelas berapa naik lah. Tingkat ya. Naik tingkat kelas 1-nya lah gitu. Oh gitu. Ya cuma kalau nanti ujiannya itu melebihi kapasitasnya dari 8 orang, ya lebih baik saya yang ke sana. Soalnya gitu. 8 orang itu mereka kumpul duitnya, ya bisa ngongkosin ke sana gitu. Iya. Dan biayanya lebih murah gitu. Oh gitu. Jadi bahkan yang Sile ini yang mereka pelajari di luar bisa bikin mereka datang ke Sumatera Barat gitu ya Pak Ed ya? Iya, untuk mengenal langsung budaya Sumbar mungkin gitu ya Pak Ed? Iya, alhamdulillah dengan
merangkul kembali kawan-kawan dari persilatan atau dunia silet tradisi Minangkabau. Itu tahun 2013 saya gagas event internasional pertama di Sumatera Barat tentang silet tradisi, yaitu Minangkabau Silet Camp. Minangkabau Silet Camp. Ya, Samer Minangkabau Silet Camp itu di Kabupaten Solo, di daerah Talang Babungo. Dan alhamdulillah dihadiri oleh beberapa tamu dari mancanegara. Dan juga dihadiri oleh media nasional dan internasional. Itu memang yang punya ketertarikan khusus dengan silet ya? Ya, jadi, atau memang yang murid Pak Eta juga ini? Enggak, jadi di sini kita saya katakan di sini kita membuat sebuah event tepat sasaran, di mana para penggemar bela diri, praktisi bela diri, baik itu dari silet itu sendiri ataupun bukan, yang tertarik untuk melihat kebudayaan kita secara langsung dari tanah asalnya, mereka datang. Jadi di situ saya bilang tepat sasaran, dan tamu-tamu kita ini tidak pernah diundang atau kita yang mengongkosi mereka. Jadi mereka biaya sendiri datang ke sini. Mungkin yang kita bantu dari panitia setelah mereka registrasi ikut acara, paling konsumsi selama mengikuti acara. Ya, hotel dan semuanya itu mereka biaya sendiri. Jadi memang sebetulnya kalau memang orang itu punya minat ke silet itu atau ke bela diri itu, mau keluar uang sendiri sebetulnya ya Pak Ed, ya nggak perlu kita fasilitasi untuk datang gitu sebetulnya ya? Iya, jadi nggak perlu difasilitasi untuk datang, dan saya pikir itu lebih tepat sasaran lah untuk bagi mereka untuk datang. Dan juga di sini dari pengalaman event 2017 kita membuat acara Minangkabau Silet Retreat di Padang Panjang. Itu tidak hanya praktisi-praktisi siletnya yang datang, mungkin bahkan membawa keluarga, karena di sini kita juga mempromosikan budaya lokalnya, kearifan budaya lokal dari kearifan budaya silet itu sendiri. Misalkan wisata alamnya, juga budaya-budaya seni musik dan tarinya. Jadi di sini ngapain juga bisa bawa keluarga kok, ini liburan keluarga. Mungkin dia latihan bela diri, yang keluarganya bisa jalan-jalan. Jadi alhamdulillah 2017 itu tamu kita melebihi ekspektasi lah untuk datang. Dari luar negeri. Itu memang diumumkan atau dipromosikan sendiri lewat medsos supaya mereka yang dari luar bisa datang, atau gimana waktu itu tuh Pak Ed? Iya, jadi kita mempromosikan event kita ini melalui medsos. Medsos yang kita pakai itu Facebook dan Instagram. Paling cepat tersebar ya. Jadi kita menyebar brosur-brosur acara, kegiatan-kegiatan acara, dan juga foto-foto acara, foto-foto lokasi, foto-foto destinasi-destinasi wisata yang di tempat kita membuat event. Itu kita udah promo sekitar 1 tahun sebelum event kegiatan. Oh, 1 tahun sebelum. 1 tahun. Jadi di sini karena kita harus melihat realita juga, para praktisi silet itu bukan orang kaya semua. Kebanyakan itu golongan menengah ke bawah. Jadi biar ada kesempatan, ada mereka kesempatan untuk menabung dan bisa menghadiri event kita. Memang udah dimatangkan perencanaannya memang setahun itu ya? Perencanaannya setahun, dan juga dalam menggagas sebuah event kita harus mengetahui juga itu apanya, tanggal atau bulan-bulan di mana sih orang-orang itu bisa datang atau dan lain sebagainya. Banyak sih pertimbangan lain untuk membuat sebuah event itu. Nah, tadi Pak Ed sempat menyebut tentang Minangkabau Silet Retreat. Ya. Inet dengar Pak Ed itu sebagai pembina ya di Yayasan Minangkabau Silet Retreat. Iya. Nah, itu sebetulnya gerak yayasan ini untuk memang mengembangkan, memunculkan event-event silet sebagai bagian dari wisata yang bisa mendatangkan wisatawan gitu, atau gimana nih Pak idenya untuk memunculkan Yayasan Minangkabau Silet Retreat ini? Jadi ide Yayasan Minangkabau Silet Retreat ini mungkin sudah ada sejak awal-awal kita membuat event di Sumatera Barat dari 2013. Kita membuat event yang namanya Minangkabau Silet Camp. Dengan acara event kita di situ ada Galanggang Aluang Bunian yang kita bikin. Galanggang itu adalah sebuah tempat
permainan silet ditampilkan dari perguruan-perguruan tradisi yang ada di Sumatera Barat. 2013, 2014. Setelah itu 2017 di Padang Panjang kita rubah nama menjadi Minangkabau Silet Retreat. Karena kita mengharapkan nama ini akan menjadi nama dari yayasan yang akan kita bikin. Di sini ada beberapa pertimbangan untuk mendirikan yayasan tadi. Bukan hanya kita bergerak dalam event organizer atau membuat event, tapi di sini kita lebih banyak kepada kajian-kajian tentang budaya itu sendiri. Jadi di sini Minangkabau Silet Retreat. Retreat itu sendiri dalam kata bahasa Inggris banyak, kenapa ini retreat kan mundur? Kenapa ini harus silet mundur? Jadi di sini ada kata-kata mundur atau mundur tadi atau reformasi tadi mengembalikan jati diri silet Minang itu ke bentuk aslinya lagi. Oh, ada misi untuk melestarikan sebetulnya. Melestarikan sebetulnya gimana silet bela diri kita ini atau silet ini disebut di Minangkabau ini. Jadi kita juga mengembalikan sejarah cerita, meluruskan sejarah budaya dalam bela diri itu tersebut. Karena sudah banyak kalau kita berbicara tentang sejarah dari silet itu sendiri akan banyak kerancuan. Karena oh ini silet ini nggak bisa ini belajar menurut guru saya begini. Oh nanti ini aliran ini menurut gurunya begini. Kata aliran ini menurut gurunya begini. Jadi di sini akan banyak kerancuan. Makanya di sini kita mempunyai visi dan misi mengembalikan jati diri silet itu ke bentuk aslinya. Jadi otomatis yang pertama menjadi visi dan misi utama kita untuk tahap awal atau kulit luar. Langkah pertama atau step awal lah itu mengembalikan identitas kita dulu. Identitas itu bisa dari pakaian dan bahasa. Mungkin dari berpakaian, janganlah sampai kita kehilangan jati diri kita atau pakai identitas silet itu dari galembongnya untuk di masa yang akan mendatang. Atau nanti kita mau lihat orang bersilet pakai galembong, apakah kita harus ke Jerman dulu atau harus ke Belanda dulu melihat orang main bela diri silet ini pakai galembong? Jadi kan itu sangat disayangkan. Dan juga nanti baru di step keduanya kita mengusahakan dengan bahasa, pemakaian bahasa Minang, istilah-istilah dalam bela diri tadi yang kita akan konsep lagi ke bahasa Minang. Seperti ya mungkin ada beberapa istilah dalam silet, mungkin ada tangkapan atau kita kembalikan lagi tangko, kunci, patah atau dan lain sebagainya. Itu mungkin kita berusaha dengan kawan-kawan, kita berusaha memberikan apalah namanya untuk bersama-sama kita mengembalikan jati diri budaya ini ke bentuk aslinya lagi gitu. Oh iya. Kalau gitu tahun lalu itu kan silet ini sudah ditetapkan oleh UNESCO menjadi warisan dunia. Berarti kan memang udah silet ini udah diakui mendunia gitu ya Pak Ed ya. Menurut Pak Ed sendiri gimana nih dengan silet sudah menjadi warisan dunia ini? Kalau silet belum Bu. Belum ya Pak Ed? Yang menjadi warisan dunia baru pencak silat. Baru silat secara global itu adalah budayanya Nusantara. Belum silet yang Minangkabau ya? Jadi di Indonesia ini kalau kita berbicara silat, daerah-daerah yang memiliki ilmu bela diri itu sendiri di Sumatera itu hanya satu, Sumatera Barat. Yang menghasilkan, yang mempunyai bela diri original daerahnya sendiri. Itu yang disebut dengan silet. Jawa Barat. Di Jawa Barat mereka mempunyai bela diri mereka sendiri. Yaitu mungkin ada Cimandenya, ada Cikalongnya, ada Sabandarnya, macam-macam. Betawi juga mempunyai budaya mereka sendiri. Sulawesi juga ada. Jawa Timur tidak punya, Jawa Tengah nggak ada saya rasa. Sumatera Barat ya Pak ya? Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi, juga Kalimantan. Tapi itu pencak silat? Itu pencak silat. Ya. Tapi kalau silet tadi yang saya bilang tadi kita mempunyai identitas sendiri. Belum ya? Belum, jadi yang menjadi warisan dunia yang diakui ya, itu baru silat. Oh iya. Berarti silat atau milik Indonesia secara global. Belum yang Minangkabau. Belum yang khusus Minangkabaunya. Nah kalau begitu harapan Pak Ed di masa yang akan datang silet ini seperti apa? Pertama, jadi untuk kedepannya mungkin kita boleh bermimpi atau berandai-andai ya. Tapi ini mimpian atau andai-andai yang insya Allah akan terrealisasi secara secepatnya. Pertama tadi adalah mengembalikan jati diri kita tadi, identitas silet Minang itu kembalilah ke originalnya, di mana menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat atau
praktisi bela diri khususnya Sile Minang ini menjadi suatu kebanggaan bagi mereka untuk memakai atribut Sile tradisi itu sendiri, contohnya galembongnya. Dan untuk tahap keduanya tadi berbahasa Minangkabau di dalam istilah-istilah dan juga filosofi-filosofi yang terkandung di dalam Sile itu tadi. Oke, baik Pak Ed, terima kasih banyak atas informasi dan bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ya. Inet doakan Pak Ed sehat selalu. Amin. Terus masih tetap bisa berkiprah di dunia Sile dan tetap melestarikan budaya Sile, terutama di dunia internasional ya Pak Ed ya. Ya, alhamdulillah, amin, insya Allah. Amin. Baiklah Dunsana Pariwisata, demikianlah bincang-bincang Inet dengan Bapak Eduardo Gucci. Sampai jumpa kembali dengan Malapak berikutnya, tentunya dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Piti Masua.